Oke, kita lanjutkan. Eh, kita sudah mempelajari fungsi di bilangan kompleks dan bentuknya masih yang sederhana, yaitu polinom. Kemudian fungsi rasional, yaitu pembagian dari dua fungsi polinom, itu pun yang linier. Sekarang kita akan mempelajari fungsi yang lainnya. Kita mulai dengan fungsi eksponensial. Jadi kita mau mencari definisi dari fungsi eksponensial di kompleks, ya. Nah, eh, fungsi ini tentu harus merupakan perluasan dari fungsi eksponensial real dan sifat-sifatnya harus sama. Apa itu sifat-sifat fungsi eksponensial? Yaitu entire, ya. Jadi dapat diturunkan di seluruh daerah, dalam hal ini tentunya adalah bidang kompleks. Kemudian turunannya, kita ingat bahwa kalau fx itu e pangkat x, f aksen x itu kan tetap e pangkat x sama dengan fx sendiri. Nah, sifat ini akan kita perluas untuk bilangan kompleks, ya. Jadi f aksen z sama dengan fz, dan yang terakhir, kalau z-nya itu hanya kita ambil pada bilangan real saja, maka akan kita peroleh fungsi eksponensial seperti pada fungsi real, ya. Nah, kita akan mencari, ya, definisinya seperti apa. Jadi untuk itu kita tulis nilai fungsi itu sebagai bagian real dan ditambah bagian imajinernya. Kemudian karena sifat bahwa dia pada saat y-nya sama dengan nol harus kembali menjadi fungsi real biasa. Dengan demikian maka eh, bagian real untuk saat y sama dengan nol ini dia sama dengan e pangkat x, dan bagian imajinernya haruslah sama dengan nol. Nah, kita tahu bahwa sifat kedua, yaitu turunannya sama dengan dia sendiri, dan kemudian kalau, ya, kalau fz itu sama dengan z pangkat n, maka f aksen z itu dengan mudah dapat dihitung dengan menggunakan formula ini. Nah, kemudian dalam bentuk yang lain, dalam variabel xy, kalau turunannya itu ada, kita bisa menghitung melewati sumbu x atau sumbu y, ya. Jadi dia harus sama nilainya. Nah, dalam hal ini f aksen z kalau dihitung melewati sumbu x itu adalah ux plus ivx, ya. Dan kemudian kalau dihitung melalui sumbu y itu adalah uy plus ivy per i, ya. Karena ingat bahwa pada saat turunan parsial terhadap y, maka di bagian bawah itu kan ada delta y begini, ya. Jadi i-nya ini tetap ada. Nah, ini yang nanti akan memberikan persamaan Cauchy-Riemann. Nah, nanti kita akan menggunakan bahwa ini sama dengan ini dan ini juga sama dengan ini. Kita lanjut. Nah, ini yang sudah kita miliki, ya. Ini yang sudah kita miliki. Ini adalah turunan terhadap X, ini turunan terhadap Y. Nah, dari bagian real, kita lihat bahwa kalau ini sama dengan ini, maka untuk bagian realnya UX sama dengan U, ya.
Jadi pada saat saya menurunkan ini, itu Y-nya dianggap konstan ya. Oleh karena itu, eh, kita seperti biasa, kalau F aksen X ya, ini eh, F yang baru ya, F yang baru sama dengan Fx seperti di TPP, maka Fx itu adalah C E pangkat X atau Y aksen sama dengan Y. Jadi Y-nya itu bergantung pada X, C kali E pangkat X. Nah, di sini C-nya hanya bergantung pada bilangan. Kalau di sini juga bergantung terhadap Y. Nah, sekarang untuk hal yang serupa, maka kita akan memperoleh bentuk ini. Nah, kemudian kita akan menggunakan bagian yang kedua, ya. Bagian kedua yaitu VY sama dengan U ya. Jadi VY berarti ini VY itu adalah Q aksen Y E pangkat X. Tapi dia harus sama dengan U. Ya, sama dengan U. Jadi ini sama dengan PY kali E pangkat X. Nah, E pangkat X-nya tidak pernah nol, jadi boleh dicoret. Oleh karena itu, kita akan memperoleh ini. Dapat diduga bahwa yang ini akan memberikan hasil ini. Ya. Lanjut. Jadi itu adalah hasil yang sudah kita miliki pada slide sebelumnya. Nah, kita dapat mencari ini dengan menggunakan matriks ataupun dengan menggunakan eliminasi. Ya. Jadi kalau ini saya turunkan sekali lagi, P aksen Y gitu, dan P aksen Y-nya kita ganti dari sini, maka Q double aksen Y itu adalah min QY. Ya. Nah, ini yang kita peroleh di sini. Ya. Saya hapus dulu. Oke. Saya tadi memperoleh ini dan dengan cara yang sama saya akan memperoleh ini. Nah, persamaan diferensial dengan bentuk seperti ini itu mengingatkan kita dulu di TPP atau di tingkat 1 double aksen ya, pindahkan ke kiri jadi Y sama dengan 0, kemudian persamaan karakteristik sama dengan 1 sama dengan 0. Dengan demikian jawabnya adalah C1 E pangkat X plus C2 E pangkat eh, I ada I-nya ya, I-nya. Atau dengan langsung C1 cosinus X plus C2 sin X. Tapi di sini karena variabelnya itu Y, maka solusinya punya bentuk seperti ini. Ya, C1 cos Y, C2, dan QY-nya bisa kita hitung misalkan dari sini ya. Jadi P-nya sudah kita peroleh, kita QY-nya bisa kita peroleh dari sini. Nah, jadi UXY itu apa? Ya, UXY itu adalah EX kali PY. Nah, ini harusnya ada C2-nya ya. Kemudian kita harus mencari nilai C1, C2. Tetapi dengan mensubstitusikan Y sama dengan 0, ini hilang. Ya, ini hilang, jadi tinggal E pangkat X cos 0 itu 1, dan dia harus sama dengan E pangkat X. Kalau begitu, C1 itu sama dengan 1. Jadi kita peroleh ini. Nah, dengan cara yang sama, kita akan memperoleh Vxy itu E pangkat X sin Y ya. Dan kita ingat bahwa X0 ini harus sama dengan 0 ya. Jadi cocok. Oke. Nah, dengan demikian E pangkat Z itu adalah E pangkat X plus IY sama dengan bentuk seperti ini.
Jadi normal formalnya kita definisikan E pangkat Z itu adalah E pangkat X plus IY sama dengan E pangkat X kali cos Y plus I sin Y. Dan khususnya kalau X-nya 0, maka kita lihat bahwa E pangkat IY ini ya bentuknya sama dengan ini ya, ini satu ya. Jadi ini seperti bentuk rumus Euler seperti yang sudah pernah saya sampaikan di sana ya. Jadi matematik itu bukan hanya sekedar formula, tapi juga melakukan pengamatan ya. Jadi Euler pada saat itu, pada saat fungsi kompleks ini baru mulai berkembang, eh, dia melihat bahwa ada kesamaan sifat ya. Jadi diantaranya penjumlahan dari argumen dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi dengan adanya ini kita sekarang eh, dengan mudah dapat merecover eh, formula di atas ya. Karena ini penjumlahan dan eksponensial, maka eh, itu penjumlahan dapat diperoleh sebagai perkalian begini dan kemudian E pangkat X dan ini adalah rumus Euler itu ya. Cosinus Y plus I sin Y gitu. Oke. Nah, eh, jadi sifatnya fungsi bersifat entire ya karena terdiri dari E pangkat X sin Y cos Y ya bersifat periodik terhadap Y ya. Jadi kita lihat berbeda dengan fungsi real. Pada fungsi eksponensial ini ternyata dia bilangan kompleks, dia periodik terhadap argumen Y-nya. Ya. Jadi kalau dijumlah, seperti kalau ditambahkan begitu, hasilnya adalah Y plus 2pi, dan ini nilainya eh, tetap sama E pangkat Z. Ya. Nah, jadi tentu saja fungsi eksponensial ini tidak satu-satu ya. Jadi sebagai contoh, E pangkat Z sama dengan satu. Kemudian kita tahu bahwa E pangkat Z itu E pangkat X cos Y plus I sin Y sama dengan satu. Jadi ya E pangkat X cos Y sama dengan satu. E pangkat X sin Y sama dengan nol. Ya, sebetulnya bisa diduga bahwa X-nya sama dengan nol ya. Tetapi kalau kita tidak mau itu, ya, jadi hasilnya adalah dengan menggunakan cos kuadrat Y plus sin kuadrat Y, maka hasilnya saya tulis di atas, itu adalah satu per E pangkat X kuadrat plus nol sama dengan satu ya. Oke. Jadi dari sini E, E pangkat X itu sama dengan satu. Kalau begitu X-nya nol ya. Sebetulnya bisa diduga ya dari sini. Oke, lanjut. Nah, jadi jawabnya adalah eh, tadi X-nya sama dengan nol. Tadi belum selesai ya. Jadi cos Y sama dengan satu, sin Y sama dengan nol. Dengan demikian Y-nya adalah nol, 2pi, dan seterusnya. Boleh positif, boleh negatif ya. Jadi ini bukan bukan N, tapi Z ya. Ya, maaf, ada beberapa kesalahan. Paling bagus sebetulnya saya yakin di depan-depan juga ada kesalahan ya. Ya, silakan di komen aja. Oke, ya. Nah, untuk menghitung modulusnya, saya kira tidak ada hal yang baru
Kalau kita sudah tahu yang di depan, maka dengan mudah dapat dicari modulusnya, yaitu ditulis seperti itu, dan dari modulusnya ini adalah akar ya, akar bagian kuadrat dan bagian imajiner kuadrat, hasilnya E pangkat X. Jadi jika kemudian jika argumen Z itu adalah theta, maka tangan theta itu adalah bagian imajiner dibagi bagian eh, real, hasilnya tangan si Y. Ya, jadi dengan demikian eh, argumen dari W itu adalah Y di sini. Ya, gitu. Ya, nanti kita akan melihat lebih lanjut pada saat kita mempelajari pemetaannya. Kali ini kita stop dulu saja.